Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya di kelas TOEFL pada malam ini, di online kelas ini ya. Ini adalah pertemuan yang keberapa? Berarti keempat ya, 4 atau 3 gitu ya. Hari ini saya yang ngambil alih kelas. Kita selang-seling minggu lalu Mistika, minggu ini 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Mistika, 2 minggu ini saya, nanti 2 minggu yang ke depan Mistika lagi. Minggu depan kita nggak ada kelas ya, saya ingetin aja karena minggu depan kalau menurut jadwal Lipetek itu hari pertama puasa, jadi kita tidak ada kelas untuk minggu depan. Nah, maka dari ini mohon maaf ada suara hujan, jadi kalau misalnya agak kresek-kresek sedikit. Maka dari itu, berhubung sudah waktunya, kita akan mulai pelajaran hari ini. Akan saya share screen. Untuk hari ini, kita akan membahas 2 hal, atau 2 materi. Pertama adalah kalimat pasif. Bentar, saya sambil, Oke. Pertama adalah kalimat pasif, dan kedua adalah reading. Kita akan mulai mempelajari taktik-taktik untuk reading. Sebelumnya, saya pernah bahas soal grammar ya. 6 grammar itu simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect, dan past perfect. Ada yang masih megang catatannya, soalnya saya lupa save itu. Yang coret-coret saya bikin di PowerPoint itu, ada yang masih megang nggak kira-kira? Ya? Yang dikirim kemarin itu ya? Bukan? Kemarin di grup ada, sebenarnya ada satu lagi, tapi saya kan bikin 3 slide itu, 3 coret-coretan papan, tapi yang dikirim di grup 2. Nah, saya kira masing-masing sudah men-screenshot gitu. Nggak sempat. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku nggak masuk ya ke Zoom. Maaf. Coba dikoreksi. Oke. Maaf, saya dapat pertanyaan deh, Bu. Masuk. Yaudah, kalau gitu kita mulai saja lah, tanpa harus berlama-lama ya. Mahasiswa lagi. Nah, ini ada di share di grup tuh. Itu di share di grup. Itu kuliah 2 minggu yang lalu. Maksudnya kuliah saya, ini bukan kuliah saya, ini kuliah Mistika. Yang screenshot kuliah saya juga ada kok di grup. Yaudah, kita langsung saja. Udah tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas passive, ya, passive voice. Jadi, di passive voice, seperti yang saudara-saudara ketahui judulnya, ini adalah kalimat pasif. Nah, untuk TOEFL, biasanya yang paling muncul ada 8. Kemarin kita bahas 6, ya 2 lagi sampai kita bahas. Kemarin kita bahas simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect, dan past perfect. Nanti ada 2 lagi di sini future, dan future itu relatif lebih simple. Nanti kita sambil mereview lagi kapan konteks kita gunakan masing-masing tenses. Nah, contoh gini. Kalau saya tulis misal gini. Okay. Passive voice. Ngomong-ngomong, soalnya kedengeran nggak? Soalnya ini ada hujan di sini. Jelas. Jelas nggak? Ya, jelas. Oke. Jelas banget. Jelas banget ya, makasih. Nah, kita kalau misalnya kita ambil contoh sebuah kalimat aktif, gitu ya. Contoh sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia dulu ya. Coba. Aktif bahasa Indonesia. Kalau kita ambil bahasa aktif gitu ya, contoh
saya pergi ke jangan saya pergi ke kampus, apa yang bisa nih? Kan biasanya kalau misalnya kalimat aktif itu ada subjek, predikat, objek, gitu ya. Saya minum teh panas setiap pagi, gitu ya. Maka kalau misalkan saya jadikan pasif dalam bahasa Indonesia, jadinya apa ini? Plus, apa jadinya kalau misalnya dijadikan pasif ini? Hai. Kalau misalnya saya minum teh panas setiap pagi, maka kalau kita jadikan pasif gimana? Pagi saya minum teh panas. Hah? Gimana? Teh panas? Saya minum. Ya, bukan saya minum. Kalau saya minum itu tetap aktif. Teh panas, saya minum. Tapi teh panas diminum. Kan? Diminum saya gitu. Atau diminum setiap pagi. Kadang saya nggak perlu. Maka saya gini, saya setiap pagi. Nah, kalau dari sini kita perhatikan, kelas, ini kan subjek ya. Ini verb atau predikat, ini objek. Maka kalau misalnya di kalimat pasif, objeknya ini kita jadikan subjek. Betul kan? Objeknya pindah posisi ke subjek, bentuk predikatnya atau bentuk verbnya kita ubah. Kemudian objeknya ini bisa subjek yang tadi di kalimat aktif, kita ubah jadi objek. Nah, ini opsional biasanya kalau di kalimat pasif. Boleh dipakai, boleh tidak. Tergantung nanti lagi konteksnya seperti apa. Nah, sekarang kalau kita pakai bahasa Inggris, active voice. Berarti ini apa? Saya minum teh panas apa? I drink, ya. I drink hot tea every day. Gitu kan? Maka kira-kira kelas pasifnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? The tea. The hot tea. So, yes? Tadi yang jawab siapa? Mbak Sekar? Hot tea, ya. For every day. Hot tea is apa? Enggak ada for sih. Oke, hot tea is drank by me, gitu ya. Lagi ini saya masukkan kurung karena dia opsional. By me every day. Atau bisa saja keterangannya kita taruh di awal. Every day hot tea is drank, gitu ya. Ini kan dalam bentuk, dia yang paling simple ya, adalah bentuk present simple. Nah, sekarang kita perhatikan catatan penting untuk passive voice, ya. Dalam passive voice, verb yang digunakan, ini penting, selalu verb 3. Ya. Apapun bentuk tensesnya, mau itu present, mau itu past, mau simple present, atau present continuous, atau present perfect. Jadi dalam passive voice, atau kalimat pasif, selalu gunakan verb 3. Yang membedakan nanti adalah ini, partikelnya. Ini saya kasih warna merah, hijau. Nah, merah aja lebih kelihatan ya, merah. Jadi, yang membedakan antar tenses pada passive voice adalah bentuk partikelnya. Ya, bentuk partikel itu contoh tadi is. Bentuk partikel. Misal is, are, has, had, dan lain-lain. Ya, ini nanti di screenshot. Jadi ini yang membedakan bentuk partikel. Oke? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Oke.
Kita bahas pelan-pelan dulu dari sini. Nah, contoh ini ya. I drank 2 cups of coffee. Kelas, perhatikan ini. I drank 2 cups of coffee. Ini tensesnya apa? Simple, past, present perfect, present continuous, apa? Kelas? Halo? Aktif, aktif. I drank 2, apa? Tadi yang jawab? Oke, ini past ya, simple past. I drank. Drink itu verb 2, berarti saya minum tapi di masa lalu. Saya minum 2 gelas kopi. Nah, ini adalah kalimat aktif ya. Tadi seperti saya jelas, ada subjek, ada verb, ada objek. Gitu ya. Subjeknya adalah I, saya. Verbnya adalah drank. Objeknya adalah 2 cups of coffee. Oke? Nah, kalau kita ubah jadi pasif, maka perhatikan ini. 2 cups of coffee were drunk by me. Gitu ya. Nah, di sini katakan, we can add by me if we want, but it isn't necessary. Jadi, subjek dari I yang berubah jadi objek, itu ketika diubah ke pasif, dia tidak perlu ditambahkan. Kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, sekarang, tadi ya, 2 cups of coffee were drunk. Berhubung ini adalah past tense, di sini verbnya tadi kan drank ya, maka di sini berubah jadi apa? Verb 3, drunk. Nah, plus, apa bedanya? Sekarang saya tulis di sini. Ini bentuk pasif dari, saya mau ambil contoh yang tadi ya. Hai semua, oke. Saya mau ambil contoh yang tadi. Apa perbedaannya? Satu, two cups of coffee is drank dengan 2 cups of coffee were drunk. Sorry, aku ada yang salah. Ini bukan is, tapi are drunk. Oke, kelas. Oke, apa perbedaannya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Ya. Kira-kira apa, kelas? Perhatikan dari strukturnya. Satu ada 2 cups of coffee are drunk, sama kedua 2 cups of coffee were drunk. Apa bedanya? Kalau dari segi grammar. Where are... Ya? Perhatikan kelas. Di sini partikelnya apa? Are. Yang kedua? Where. Oke. Kalau dari segi tenses, yang pertama ini present atau past? Pas. Hah? Past. Are you sure? Yang pertama? Present. Betul. Kalau kita jadi mau masuk susah amat, maaf, ada bisa kan? Nah, ya. Yang pertama ini adalah present, betul. Ini adalah simple present tense. Simple present tense, ya. Yang kedua berarti apa? Kelas. Present atau past? Past. Betul, bagus. Simple past tense. Jadi yang pertama itu menunjukkan present atau masa kini. Nah, simple present tense seperti yang kita pernah bahas 3 minggu yang lalu, itu digunakan untuk menjelaskan pekerjaan rutin. Kalau simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Gitu kan? Nah, sekarang kita perhatikan contoh-contoh lain. Nah, ini contoh-contoh nih. Present simple. I make cake.
Ya, saya membuat kue. Yang pasifnya apa? A cake is made by me. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh-contoh, saya ingin mereview dulu. Kita review konteks. Ya. Sebelum saya lanjut ke contoh-contoh pasif. Review konteks. Sambil buka catatan minggu lalu. Simple present tense. Nah, oke kelas, kapan kita menggunakan simple present tense? Pertama, ada catatan ya. Menjelaskan kejadian rutin, menjelaskan pengamatan langsung, terus ya itu ya, kedua, pengamatan langsung yang terjadi ya, maksudnya yang di masa sekarang gitu, yang sedang terjadi. Nah, itu untuk simple present tense. Kalau simple past tense, terus catatan saya hilang-hilang. Simple past tense, ya ini menjelaskan kejadian di masa lampau. Umumnya itu saja, menjelaskan kejadian di masa lampau. Terus present progressive, menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Contoh, saya sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English now, gitu kan? Sedang berlangsung. Menjelaskan kejadian yang akan datang atau masa depan ya. Ketiga, ya cuma dua. Terus kalau past progresif, menjelaskan kejadian yang berlangsung pada waktu tertentu, dengan durasi tertentu di masa lampau. Kedua, menjelaskan kejadian masa lampau dengan waktu yang sangat spesifik. Saya sambil buka catatan. Kemudian ada present perfect. Ini menjelaskan present perfect menjelaskan sebuah pengalaman. Gitu, menjelaskan sebuah pengalaman. Contoh, I have been to Singapore, atau I have been to Australia. I have lived in Australia. Pengalaman atau menjelaskan sebuah kejadian yang telah terjadi berulang-ulang.
Kemudian yang terakhir ada past perfect. Nah, past perfect ini yang agak tricky ya. Jadi contoh, I had been to see. Bentar, ada yang lupa ini past progresif menjelaskan sebuah kejadian kan kejadian masa lampau yang terjadi bersamaan dengan kejadian lainnya. Contoh ya, I was sitting on the couch when you arrived. Jadi saya sedang duduk di sofa ketika kamu datang, gitu ya. Past perfect, I had been. Bentar, past perfect saya pastiin dulu contohnya karena saya lupa. Thanks. Menjelaskan kejadian. Bentar, saya ambil contoh. Ini menjelaskan, pertama menjelaskan sebuah penyesalan. Contoh, I wish atau I wish that we hadn't done that. Biasanya if we hadn't done that, itu penyesalan gitu. Kedua, dia menjelaskan mirip dengan present perfect, menjelaskan pengalaman masa lampau yang terjadi, pengalaman masa lampau yang terjadi, yang berakhir di suatu titik di masa lampau juga. Contoh, I had lived in Australia for 5 years, around 2009 to 2014. Contoh. Nah, makanya ini yang kedua, saya lupa. Ini ada lagi fungsi ketiga, kan kejadian masa lampau yang masih terjadi sekarang. Contoh, I have sat here for 3 hours. Artinya kan saya masih duduk di sini selama 3 jam gitu. After the film had started. Nah, kalau ini terakhir kan kejadian masa lampau. Yes. Ya, ada yang bertanya tadi? Ada yang raise hand? Siapa? Halo? Ada yang raise hand? Yang terjadi sebelum kejadian lainnya. Gitu ya, contoh. We had arrived before you came. Atau before you came, we had arrived. Nah, ini hanya review konteks saja. Ntar kita akan bahas lagi lebih ini ya. Nanti boleh di screenshot. Yuk, kita kembali ke present ini. Contoh. Nah, perhatikan ini kelas present simple. I make a cake. Berarti a cake is made by me. Nah, perhatikan di sini. I make a cake. Verbnya mana ini kelas? Verbnya? Maaf, ada mahasiswa yang nanya. I make a cake, maka waktu dijadikan pasif, dia jadi a cake is made. Nah, perhatikan di sini, kalau present simple, ketika dia verb 1 ya, aktifnya, maka waktu jadi pasif, dia ini verb 3, namun partikel jadi is. Ya, bisa is, atau kalau plural apa kelas? Apa? Are, betul. Ya, jadi I make a cake. Kalau misalnya I make cakes, berarti cakes are made by me. Untuk present continuous, I am making a cake. Berarti saya sedang membuat kue. Dibuat pasifnya adalah a cake
is being made. Nah, kalau di sini partikelnya adalah is, are plus being. Gitu ya. A cake is being made by me. Untuk past simple, I made a cake, maka a cake was made by me. Tadi kalau misalnya present simple dia is, kalau misalnya past simple dia was atau were. Gitu ya. Untuk past continuous, I was making a cake. Berarti a cake was being made by me. Nah, perhatikan di sini, kalau yang continuous, polanya udah kelihatan ya. Selalu sebelum verb, dia pakai being. Apapun itu. Contoh, I am studying English. English is being studied by me. Misalnya gitu. Atau I am driving a car. A car is being driven by me. Jadi dalam bentuk continuous, apapun pasif, bunyi pasifnya, baik itu present atau past, yang membedakan ini ya, is sama are, is sama was, are dan were. Namun yang continuous pasti selalu pakai being sebelum pada verb. Oke? Okay? Present perfect, I have made a cake. Saya telah membuat kue. I have made a cake. A cake has been made by me. Present perfect ini kita nggak akan bahas present perfect continuous. Jadi yang penting ini aja, present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, dan past perfect. Ini nanti kita bahas in future. Present perfect, a cake has been made by me. Kalau past perfect, a cake had been made by me. Now, kalau di sini tadi kalau present untuk continuous selalu pakai being, namun kalau untuk perfect dia pakai been. Ya. Untuk present selalu pakai has been, jadi nggak ada bentuk lain. Mau singular atau kalau plural ya berarti single dia has been, kalau plural dia have been. Namun kalau past perfect semuanya selalu have been. Mau itu singular atau plural. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum kita ke exercise? Ini di screenshot dulu aja deh. Screenshot dulu aja, nggak pakai HP. Boleh screenshot, kelas? Kita lanjut ya. Halo. Lanjut, Mister. Oke. Kita, maaf, suara saya serak. Kita ke latihan. Yuk, kita ke latihan ini. Kok bentar, saya kalau mau nambahin tulisan gimana sih? Annotate ya. Oke, kelas. Kita coba latihan nomor 1. German, bla 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 in Germany, Australia, and Switzerland. Nah, verbnya ada speak. Jadi apa ini, kelas? Untuk pasif. Ya, kelas? Nomor 1 jawabannya apa nih? German, bla 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 in Germany, Austria, and Switzerland. Ini apa kira-kira, kelas? Ini cuma 2 pilihan ya, present simple atau present continuous. Ini apa, kelas? Present simple atau continuous? Halo? Apa jawabannya, kelas? Nih, bisa jawab? Jawab nih. Ya, siapa yang bisa jawab? Nomor 1, Jerman, bla 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 in Germany, Australia, and Switzerland. Nah, verbnya di sana speak. Jadi, ini present atau present continuous? Simple apa continuous ini, kelas? Present continuous. Kenapa continuous? Ada kalimat lampau ya mungkin ya. Nggak ada. Kan namanya present di sini. Nggak ada kalimat lampau. Nah, verbnya ini kan speak. Nah, mesti kita ubah dari speak ke bentuk ininya, bentuk pasifnya. Tapi kita lihat dulu konteksnya nih.
konteksnya ini apakah dia dalam bentuk present simple atau present continuous? Konteks. Sekarang saya pertanyakan ini. Di Jerman, Austria, dan Switzerland itu bahasanya bahasa Jerman. Itu adalah fakta atau itu adalah fakta bukan? Fakta. Betul. Kalau dia fakta atau fakta nyata, maka dia pakai present apa? Simple atau continuous? Simple. Good, simple. Maka apa ini? Isi titik-titiknya. Jawabannya apa jadi? Simple present. Hah? Iya, simple present. Tapi maksudnya dari kan di sini speak, ya. Maka jawabannya apa ini? Speaking. Oh, not speaking kan ing itu Speaking. untuk continuous, bukan speaking. Apa? German I speak. Tadi. No, I speak German. I speak no. German speaking. Speaking. Pakai S. Oke, di sini Jerman di sini adalah bahasa ya, bukan No speak. orang Jerman. Jadi bahasa Jerman titik di Jerman, Austria, dan Switzerland. Speak itu apa? Ucap. Bahasa. Bahasa. Berarti Bahasa. bahasa Jerman diucapkan di Jerman, Australia, dan Switzerland, gitu kan? Karena ini adalah apa tadi? Gunakan. Simple present, berarti German is spoken, ya. Spoke. Kenapa spoken? Karena dia verb 3. Is kan tadi udah bilang present, simple present kita pakai is, jadi is spoken. Oh, spoken. Oke. Karena Next. simple present ya. Simple present, betul. Kan tadi kita bilang, simple present formatnya adalah are atau is, kemudian verb 3. Maaf. Nah, in most countries, cigarettes, bla bla bla, to anyone under 18. Verbnya dan not sell. Berarti kalau di bahasa Indonesia kan apa? Di kebanyakan negara, titik, ke siapapun di bawah 18 tahun. Not sell, tidak dijual kan? Berarti di banyak negara rokok itu tidak dijual kepada siapapun di bawah 18 tahun. Nah, ini lagi. Ini apa? Simple present atau present continuous? Ya, Mbak Sally? Continuous. Continuous. Simple present. Simple. Kenapa? Karena dia fakta. Ya, sebuah fakta yang sebuah fakta gitu kan, sebuah fakta masa kini ya, bahwa di banyak negara rokok itu tidak dijual kepada orang-orang yang usianya di bawah 18 tahun. Maka di sini verbnya adalah verb di sini adalah not sell. Berarti jawabannya apa, kelas? Kan ingat, partikelnya kalau nggak is are, present simple. Berarti are apa? Betul? Wow. Hah? Wow, tiganya apa? Cells. Sel. Sell, oke. Bentuk verb 3-nya sell apa? Are not? Are not sell. Ya? Ya, Mas? Are not selling. Are not Oh, selling. Nggak ada selling. Nggak ada selling. Selling itu SALE ya. Are not sell. sell. Sell itu bukan verb 3-nya. Sell bukan sell. Salaf. No, nggak ada sell. Ah. Nggak ada sell. Jawabannya oke. Are not sold. Oh. Ya, ini lagi nih kalau misalnya bentuk verb emang harus agak dilatih gitu. Harus banyak taunya gitu. Vocabulary. Jadi sell ya, vocabulary betul. Sell, sold, sold gitu ya. Nomor 2, yuk. Two films, bla bla bla, at the cinema at the moment. Show. 2 film sedang ditayangkan di sinema at the moment. At the moment itu kan berarti ada apa ini? Sekarang. Nah, kalau misalnya kita ngomong konteks bahwa kejadian yang sedang terjadi benar-benar sekarang, maka dia present continuous apa present simple? Simple. No? Present simple. No, bukan.
Present continuous. Continuous. Simple itu kalau digunakan satu tadi, menjelaskan sebuah fakta. Dua, menjelaskan kejadian rutin. Tiga, menjelaskan sebuah pengamatan langsung. Kalau kita mau membahas sebuah kejadian atau sebuah aksi yang dilakukan benar-benar saat ini dan sekarang dalam arti saat ini, maka kita pakai present continuous. Ya. Maka, apa jadinya kalau ini present continuous? Two films. Pertama, dia is atau are partikelnya? R. Kenapa are? 2 film. Ya, two films. Are apa? Tadi ingat, continuous selalu pakai apa? Sebelum verbnya? Dalam bentuk pasif? Ya, jawabannya apa jadi? Are apa? Are bla bla bla. Ingat, kalau present apapun dia continuous selalu pakai being, ya. Entah are being atau were being. Selalu kalau bentuk pasif continuous itu selalu pakai being. Nah, sekarang ini show. Show itu verb tiganya apa? Saw ya. Apa? Tadi ada yang jawab? Saw. Iya benar tuh. Saw. Hah? Saw pakai A ya. Nope, nggak ada show. Itu nama orang. Saw. Saw melihat. Show. Apa? Verb tiganya? He saw. Show it. Nope, bukan show it. Itu verb 2. Verb 3-nya show adalah shown. Ya. Shown. Are being shown. Sebentar. Ada yang jawab. They are being shown. Shown, pakai N. Ya. Are being shown. Are being shown. Shown. Pakai N. So, Oke, next. Nomor 4. Ada yang bisa jawab? Every year millions of people bla 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 for cancer. Setiap tahun jutaan orang treat ya, itu berarti apa namanya? Dirawat karena kanker. Oke, kelas ini apa? Present simple atau present continuous? Continuous. Kenapa continuous? Perasaan aja kali. Nope. Di sini ada every year. Ini every year. Every year itu kan setiap tahun. Kalau kita bilang setiap tahun, maka konteksnya adalah kejadian rutin. Maka dia simple. Simple present, bukan kejadian rutin. Maka jawabannya apa, kelas? Jawabannya apa nih, kelas? R. Treat. Oke, are, very good. Are apa? Truth. Dia tuh waktu Treat apa? Ini verb 3-nya. truth. Truth. Ini apa? Tadi ada yang benar. Truth dari dia bilang. Truten. Treaten. Very good. Tulisannya, bentar. Treaten. Are you sure treaten? Sorry. Treatment. Yakin? No, bukan treatment. Treatment. Jawabannya are treated. Pemanasan, Le. Perawatan. Ya, jadi verb 3 treat adalah treated. Ya, verb 2-nya pun juga treated. Lagi-lagi ini harus banyak tahu vocab. Kadang saya pun juga lupa. Oke, kita sampai ini ya, sampai GPS. Ya. Next. Don't switch off computer. Or don't switch off the computer. New updates, bla bla bla, install. Ini apa? Pak, present continuous atau present perfect? Present simple. Ini tuh. Lepas? Apa jawabannya? Punya gua aku udah belanja. Punya gua udah masuk kan. Halo? Ya, jawabannya apa, kelas? Are treated. Enggak, tadi kan udah. Yang ini, yang bawah. Itu gambar. Install. Dan
install kan, new updates install. Jangan matikan komputer. Update-update baru sedang diinstal, ya kan? Jadi jawabannya apa? A. New updates are very good. Are apa? Installed. Are installed. Kurang lengkap. Kelas present simple bukan? Sekarang gini, kalau saya bilang jangan matikan Tadi kan komputer. 38, mahal. Saya Tadi sedang bilang menjelaskan gua kan aturan kan, aturan sekarang. Kalau misalnya saya jelaskan sesuatu yang terjadi sekarang, kan dia present simple apa present simple? Ya continuous kan, jadi are being harusnya. Are being installed. Oke. Installed. GPS, wait the moment. Your new route, calculate. Tunggu sebentar. Rute barunya, bla bla bla, kalkulasi ya. Jadi kelas. Ini jawabannya apa? Langsung aja. Cepat. Calculated. Are calculated. Are calculated. Kenapa? Oke. Are calculated. Calculatednya benar, tapi ada yang kurang nih. Lihat konteksnya. Wait a moment, tunggu sebentar. Kalau misalnya aturan, yang namanya aturan itu kan pasti menjelaskan kejadian sekarang. Maka are calculated atau are being calculated? Apa jawabannya? Are Calculated. being. Ya. Kenapa? Karena ini sebuah perintah. Kalau misalnya namanya perintah, itu kan pasti menjelaskan sesuatu yang sekarang. Yang benar-benar sekarang. Gitu ya. Yes, satu lagi terakhir. Bla 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 to take photos inside. Forbid itu dilarang. Berarti dilarang dilarang ini sedang dilarang untuk mengambil mengambil foto di dalam. Berarti apa? Nah sekarang gini, yang kedua ini adalah peraturan untuk sekarang atau peringatan. Nah kalau ini, yang pertama dan kedua ini adalah peringatan, gitu ya, bukan peraturan, peringatan. Jadi harus lakukan sekarang. Kalau yang ini adalah peraturan. Nah kalau peraturan itu pakai present simple apa present continuous kelas? Ya? Present simple. Apa? Simple, good. Berarti jawabannya apa ini? Apa Bang Iwan jawabannya? Apa? Gantian. Yuk, siapa ya? Forbidden. Forbidden kurang lengkap. Kurang lengkap. Ingat, ini pasif. Maaf, ini pasif. Forbidden, jadi harus ada partikel. Ini satu R. Yes, ya. It is forbidden to take photos inside. Oke? Karena lagi ini present simple, subjeknya adalah is, maka kita pakai subjeknya adalah it, maka kita pakai is. Oke, silakan di screenshot dulu ini. Kalau misalnya mau ini, di screenshot dulu. Oke. Untuk latihan. Siap. Lagi batuk. Oke. Udah Pak, udah. Yap, oke. Kita langsung ke... Aduh, ininya. Kita langsung ke latihan selanjutnya. Ini campuran. Bentar, share. Sekarang past simple lawan present perfect. Sekarang kita kita akan mengatur ya. Ini adalah kalimat acak, kita atur sekarang.
Nah, contoh di sini lah, nothing say last time. Nothing was said last time, gitu kan? Nothing do yet. Nothing has been done yet. Nah, kalau kayak gini, yang pertama adalah simple past, yang kedua adalah present perfect. Nah, sekarang kita lihat yang nomor pertama, yuk. Ini nggak tidak ada acak, hanya saja diatur menjadi kalimat yang koheren, gitu, atau kalimat yang sesuai. Jadi, the mistake, perhatikan, mistake make a long time ago. Pertanyaan, nah ini past simple, present perfect. Past. Past simple. Oke, yuk kita buat jadi kalimat. Jadi gimana, Mbak? The mistake make a long time ago. Jadi kalimatnya apa? Kita pakai the mistake ya pertama. The mistake. The mistake itu artinya apa, Mister? Kesalahan. Kesalahan yang dibuat dalam waktu yang lama. Kesalahan dulu sekali. Gitu. Jadi the mistake. Iya, dulu sekali. Make jadi apa, kelas? Verb 3-nya make apa? Mistakes. Nggak ada mistakes. Mistake aja satu. Berarti dia singular. Karena ini past, berarti kita pakai was. The mistake was. Make itu verb 3-nya apa? Verb 3-nya make. Jaringan lemot, Mister. Jaringan lemot. Oke. The mistake was made. Ya, was made a long time ago. Jadi sebuah kesalahan yang dibuat di masa lalu banget gitu ya. Nah, ini long. Tapi kalimat was itu buat masa lalu ya. Sorry, ada kesalahan ini. Hapusnya mana sih? Jadi the mistake was made a long time ago. Ya. Was made. Okay. Next. Such a lion not see so far. Sebuah singa atau ya hewan singa, sebuah singa tidak melihat jauh. Seperti sebuah singa yang tidak bisa melihat jauh. Berarti ini nggak ada kalimat, nggak ada keterangan waktu masa lampau. Berarti jawabannya pasti present perfect di sini ya. Ini karena pepatah. Jadi jawabannya apa? Such a lion. Pikir lion ya. Such a lion. Not see jadi apa? Singa yang tidak bisa dilihat jauh, bukan sedang tidak bisa melihat jauh. Sebuah singa yang tidak bisa dilihat. Lion. Iya. Hah? Ini kelas, not see. Ini kan present perfect. Berarti apa? Jadi apa? Not see jadi apa? Jadi ini contohnya ada nih. Pakai has kan? Has apa? Begitu. Such a lion has not been seen. Ya, see itu jadinya seen ya kalau verb 3. Has not been seen so far. Jadi maaf, konteks kalian salah. Jadi artinya such a lion has not been seen so far. Sebuah singa belum dilihat. Ini pengalaman dari belum dilihat sejauh ini. Ya. Next. I give this watch last year. Berarti kalau pasif, saya dikasih jam tangan ini. I give this watch. Saya dikasih jam tangan tahun lalu, gitu. Berarti apa kelas? Saya dikasih. Berarti give jadi apa? Dikasih. Give. Ini kan ada last year, berarti otomatis dia past tense, ya, simple past. Berarti not am. Perhatikan nih, sebelum verb selalu ada Given. was. Was. Ya, itu tadi benar. Was given
this watch last? I was give. I was given. Verb 3 give adalah given. Give. Karena lemot. Ya, memang mungkin lagi karena hujan kali. I was give. I was given this watch last year. Aduh, pada batuk semua. Baik-baik aja kan, pada batuk semua nih. I was. Next. Okay, Bisa. I not tell anything since my arrival. Jadi, saya tidak memberitahu apapun sejak keberadaan saya atau kedatangan saya. Ini present perfect atau past simple, class? Past simple. Nope. Ada kata since, since, sejak. Kalau present perfect, tadi saya jelaskan, dia menjelaskan kejadian masa lampau yang masih berlangsung sampai sekarang. Berarti kan sejak kedatangan saya. Berarti ini kan masih sejak kedatangan, berarti dari tadi kedatangan sampai sekarang, gitu kan? Maka kita pakai present perfect. Robizidnil Nafan. Ya, jawabannya apa, Mas? Tetensi? Ya. Jawabannya apa jadi? I? Not tell jadinya apa? Lihat ini. Selalu pakai has been atau have been. Kalau present perfect. Jadi apa jawabannya, kelas? Ya, Mbak Ayu, Mbak Mutiara Ayu. Tadi mau bicara itu? Mau jawab? I has ya, Mister. Oke. Pakai I itu pakai has atau have? have. Have. I have. Very good. Ada not di sini. I have not dulu. I have not been. Ya. I have not been. Tell verb 3-nya apa? Tell verb. Apaan? Hah? Told. Very good. Told anything since my arrival. Jadi artinya adalah saya tidak diberitahu apa-apa. Ya, saya tidak diberitahu apa-apa sejak kedatangan saya. Nah, ini present perfect. Oke, terakhir. The problem put aside after our meeting. Berarti masalah akan disampingkan setelah meeting ini. Apa aja ya? Sorry, setelah meeting. Masalah akan masalah ini pertanyaan saya, ini past simple atau present perfect? Karena tidak ada keterangan waktu di sini, keterangan waktu masa lampau. Jadi dia Perfect. ya present perfect. Jadi apa jawabannya? The problem. Ingat, kalau perfect selalu pakai has been atau have been. Ini pakai has been atau have been? Has been. Very good. Has been. Put aside apa? The problem has been. Allah Akbar, jaringannya. Oke. Jawabannya apa, kelas? Ini kalau put itu berarti nggak verb 3 tetap put ya. Has been put aside after our meeting. Oke? Jadi jawabannya itu. Problem has been put. Oke, kelas boleh di screenshot dulu. Oke, siap. Sudah dicatat di screenshot? Oke. Oke, kita lanjut ya. Ke materi, udah 1 jam lagi.
unlimited, clear. Terus clear. Sinyal not good. Ya, sabar aja. Ngopi is good. Ya, coffee is good. Ya, sambil minum kopi aja nggak apa-apa. Nah, untuk materi kedua, saya mau membahas reading. Kita selama ini bahas structure dan listening, tapi kita belum megang reading. Maka hari ini saya pengen megang reading. Nah, sebenarnya kalau reading ini kuncinya satu, yakni komprehensif dan teliti. Dan gue harus cepat ya. Setiap soal reading, dari namanya aja reading, berarti membaca. Setiap soal yang diberikan pada seksi reading, itu selalu ada pada teks. Nah, umumnya, kalau dalam TOEFL, misalnya satu teks itu ada 5 soal. Soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya ini saya punya teks, saya punya bacaan. Biasanya nomor 1 itu jawabannya selalu paling atas, nomor 5 jawabannya selalu ada di bawah. 2, 3, 4 itu pasti berurutan. Jadi dari paling atas ke paling bawah itu berurutan. Soal yang jawaban soalnya itu selalu berurutan. Jadi kalau misalnya saya mau jawab nomor 1 misalnya. Nomor 1 itu pasti jawabannya ada di atas teks. Nomor 2 itu tengah ke atas. Nomor 3 benar-benar di tengah. Nomor 5 paling bawah, berarti dia jawabannya ada di paling bawah. Itu taktik atau trik untuk untuk menjawab soal reading. Nah, sekarang kita lakukan beberapa skill. Skill pertama adalah answer main idea questions correctly. Berarti umumnya di TOEFL itu soal pertama biasanya menanyakan ide atau pokok pikiran daripada bacaan yang diberikan. Nah, biasanya bacaan pokok pikiran umumnya pokok pikiran itu ada kalau di TOEFL itu sifatnya berarti induktif ya. Dia pokok pikiran paling atas, kemudian bawahnya adalah penjelasan. Nah, sekarang sinyalnya ya topik atau main idea daripada teks ini umumnya ditemukan di paling atas umumnya. Tapi memang ada beberapa kasus di mana pikiran atau main idea ada di paling bawah di bagian kesimpulan. Nah, sekarang kita coba oke kelas. Kita coba baca ini pelan-pelan ya. Habis itu kita coba pilih jawabannya. Silakan ini kelihatan nggak kelas? Jelas. Nih, saya zoom dulu. Nah, coba silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 1 menit untuk baca teks ini. Zoom, Pak. Zoom. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Bisa digedein sendiri. Oh, oke. Kelihatan ini? Sendiri. Udah, Max? Oke. Oke, yuk. Sekarang dibaca contohnya ini dalam waktu 1 menit. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Oke. Oke, kelas. Jawabannya apa? Apakah topik daripada teks ini? How intelligence. Ya. Kelas, jawabannya apa? Ini A, B, C, atau D?
B. Hah? D? B. Beta. Ya, jawabannya Bravo ya. B. Iya. Idenya adalah perbedaan antara intelligence dan reasoning menurut John Dewey. John Dewey. Very good. Nah, sekarang yuk, contoh kedua. Silakan dibaca dulu 1 menit. The process of the Nah, pertanyaannya, what is the best title? Judul. Ya. Ya, jawabannya apa? A. A? No. Ya, cermati lagi, hati-hati. Bacanya hati-hati. C. D. No. D. Ya. The effect of nitrogen. Semuanya aja A, B, C, D. Ayo, mana jawabannya? Semuanya aja. Yang benar, Pak, yang benar. Efek. Yang benar yang mana yang benar? C. No. Ayo coba. Yeah. The effect. No, The effect of B. nitrogen. B. B, bravo. Kelas, Ya, perhatikan. orang sisanya itu, Pak. Kelas, perhatikan. Udah semua. Pertanyaannya adalah, apa judul yang tepat untuk teks ini? Nah, di teks ini, dia menjelaskan adalah proses nitrogen fixation dan denitrifikasi. Berarti ada 2 proses, kan? Maka dari itu, judul yang tepat adalah 2 proses nitrogen. 2 nitrogen process. apa? Saya jelasin dua-duanya. Oke. Oke. Oke, next, Mister. Nah, ini yuk, latihan. Ada 2 jawab, ada Jalan duluan. 2 soal. Kita selesai jam berapa, Pak? Kita selesai jam 9. Yuk, silakan dibaca 1 menit. Fort Knox. Jam 8 udah tutup. Sekarang kalau udah PBB. Saya belum bisa nanti minggunya turun di jalan yang warung-warung itu jauh. Jam 8 tuh enggak. Woi, suara lu masuk tuh, Op. Coba dimatiin. Banyak kremet-kremet ya. Ya, oke, silakan. Nomor 1 jawabannya apa? Apa topik daripada teks ini? Federal Gold Depository. Apa yang dibahas di teks ini? Yuk kelas, nomor 1 jawabannya apa? Apa yang dibahas di topik ini? Jadi topik utamanya. A. City of Fort Knox. B. Federal Gold Depository. Atau apa namanya? Tempat penyimpanan emas. US Army Post at Fort Knox atau Gold Bullion. Jawabannya apa kelas? Nomor 1. Ya, Mbak Sekar tuh mau jawab tadi. Hah?
Gold bullion ya? Hah? C. Nope, bukan C. D. The Federal Nggak ada I. Depository. Yes, jawabannya B. Bravo. The Federal Gold Depository. Ini kan teks menjelaskan tempat penyimpanan emas di Fort Knox gitu. Tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika di Fort Knox. Jadi dia bukan ngejelasin kota Fort Knox ya, dia lebih menjelaskan spesifik di tempat penyimpanan emas atau Federal Gold Depository. Berarti jawabannya adalah Bravo B. Nomor 2, apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? A. The Massive Concrete Vault. Berarti B. Fort apa? Knox Security. Nope. Bukan dia, karena dia nggak bahas security di sini. The Massive. The Massive Concrete. No. Vault itu tempat penyimpanan ya. The Massive Concrete Vault, no. Kayak misalnya di bank ada apa istilahnya, berkas atau berangkas gitu. Where the US keep its Berarti gold. Yes. Di mana? C tepat ya. Paling tepat C. C. Where the US C. keeps its gold. C. Keep Di its mana gold. C. Ya. Di Amerika mana? menyimpan Ya. emasnya. Oke. Siap. Where is my coffee? I am. Ya. Mas Ridwan bikinlah sendiri. Go Baru make yourself doyong. coffee. Make yourself a coffee. Sorry. Well, bacaan kedua. Silakan dibaca. 1 menit. Kemudian bahas jawabannya. In this type of test, Matiin yang segar, matiin. Matiin. Oke, Mas, yuk kita jawab. Nomor 3 jawabannya apa? Hah? B. Recognizing minerals in their natural state. Nope. B. Bukan D. D. No, not D. Not D. Not. Apa? A. A, no. B. B, bravo. B. Ini semua pokoknya B. Karena kan gini, teks ini dia menjelaskan sifat mineral berdasarkan hardness atau kekerasannya, kekerasan permukaan. Berarti yang lebih tepat itu adalah B, mengidentifikasi mineral berdasarkan scratch test atau tes goresan, tes kekerasannya gitu. Berarti lebih tepat jawabannya adalah bravo. Oke. Nomor 4, apa main idea atau pokok pikiran daripada tulisan ini atau teks ini? Belajar lagi ada. The hardness of mineral can be determined. Jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? C. Nope, not C. Berisik amat ya. A. Very good. Siapa yang jawab itu? A. Mas Aku Ridwan. tadi udah duluan.
Alpha. Itu Ridwan. The hardness of mineral can be determined by its ability to react on other minerals. Karena lagi lebih ngebahas sifat daripada kekerasan mineral. Ya. Yuk, passage 3. Kita masih lanjut. Kita ada berapa skill lagi sih? Passage 4 aja deh yang panjang. Yang ini aja langsung ya. Ini ada tiga pertanyaan. Kita bacakan passage 4 aja nih. Kelihatan nggak, Mas? Kagak. Nggak kelihatan? Enggak. Nggak bisa di zoom lagi nih. Blur ya? Yaudah yang ini deh. Ini kelihatan? Passage. Ya, kelihatan. Yaudah, passage 3. Ayo kita baca. In the North Atlantic from May through November with the peak of Nomor 2. Oke. Sudah dibaca? Kita jawab ya. Nomor 5 jawabannya apa? Langsung. Apakah topiknya? Apa? Enggak. Ada. Alpha. Yeah. Nope. How many hurricanes for each year? No, bukan hurricane each year. Topik, jadi secara keseluruhan dari teks itu apa yang dibahas? D. Hurricanes in one part of the world. Bagus Mas Kar. Jawabannya delta. Hurricanes in one part of the world. Jadi angin badai di salah satu bagian di dunia ini. Karena kan dia bahas Mas Kar habis makan anak korok ya. Angin badai di susu kuntilanak. Atlantik Utara, North Atlantic. Berarti topiknya itu ya, angin badai. Sambal ceker. Sebagian dari dunia. Sebagian tempat di dunia. Nomor 6. Apa judul yang tepat? The North Atlantic Ocean. Nope. Masih hurricane ya. Hurricanes. The damage. The North Atlantic Ocean, Alpha. C. The damage and destruction. No, not hurricane. Hurricane damage and hurricane occur. Alpha. Oke, boleh C, betul. Sorry. C jawabannya. Sekarang makan anak korok dulu. Gua hajar lu. Ya, jawabannya C ya. Hurricanes, damage and destruction. Alpha. Sorry, bukan C. Ya. Yang lebih tepat Bravo lebih tepat. Storms of the Northern Atlantic. Jadi dia hanya fokus di Atlantik aja. Berarti jawabannya Bravo. Dan dia tidak menjelaskan efek dampak dari kehancuran angin topan atau hurricane. Dia menjelaskan sifat angin topan yang ada di North Atlantic. Berarti jawabannya lebih tepat adalah B. Puting beliung. Ya, puting beliung atau hurricane. Jangan ngomong jorok lu, Bang. Puting beliung Mas Sekar, jorok. Jawabannya apa tuh? Berarti apa tuh jawabannya? Udahlah, Bang lah. Bravo jawabannya. Ya, ini jawabannya. The Storm of the Northern Atlantic. Ya, kita langsung ke skill 2.
Ini masih ada setengah jam lagi. Oke. Pikiran aja orang masa kan. Recognition, Ya, abang, recognize the kagak organization aja. of ideas. Berarti dalam TOEFL kita harus in reading comprehension section kita harus mengetahui tadi saya bilang pokok pikiran atau ide-ide yang ada di teks itu diurutkan seperti apa atau disusun seperti apa. Berarti di sini during comprehension section of TOEFL test there will sometimes be questions about organization of ideas in the passage. In this type of question, you will be determined how ideas in one paragraph relate to ideas in other paragraph, gitu ya. Nah, intinya dia menanyakan masing-masing paragraf itu seperti apa, dan hubungannya kayak apa, gitu. Nah, sekarang kita coba ini. Ini pertanyaannya adalah paragraf kedua itu menjelaskan apa, gitu ya. Yuk kita baca teks ini selama 1 menit. If today most work historian and Ya, Teten dalam hati. Dalam mati aja. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman, ya Allah. Ya paham semuanya. Kelas kalau doa belajar Robbi zidni ilma warzuqni fahma kan? Iya. Bukan bismika Allahumma ya wa bismika amut kan? Allahumma ini a'udzubika. Daimos. Nah, ini kan menanyakan hubungan paragraf kedua dengan paragraf pertama, gitu ya. Oke, kelas jawabannya apa nih kelas? Paragraf kedua itu hubungannya apa dengan paragraf pertama? Oke, A, provide examples to support the ideas of the first paragraph. Dia mendukung ide daripada paragraf pertama. B, menjelaskan ide dari paragraf pertama. C, menjelaskan efek dari ide pada paragraf pertama, atau D, membantah ide paragraf pertama. D. Ya kelas, jawabannya? D. D. Siapa yang jawab D tadi? Bagus tuh. Delta. Saya itu Ridwan. Mas Ridwan, oke. Jawabannya D. Di sini, dikatakan kalau yang pertama adalah rata-rata orang Amerika akan beranggap bahwa yang menemukan olahraga baseball adalah Abner Doubleday. Namun di paragraf kedua dikatakan adalah menurut para ahli sejarah, mereka sepakat bahwa Doubleday itu tidak terlibat dengan penemuan atau pembentukan olahraga baseball. Berarti jawabannya adalah D. Paragraf ini dari paragraf kedua itu membantah pemikiran dari paragraf pertama. Gitu ya. Oke. Jawabannya D. Nah, sekarang ini silakan dibaca dulu. Saya mau ke toilet sebentar. Iya, Pak. Silakan, Pak. Gua mau Hamam. Gua mau bakar bako dulu. Ini mau saya mute dulu. Bukan mute, teman-teman, mau saya. saya ke toilet sebentar ya. Sekar nengira Sekar monitor. Sekar nengira itu tuh kasih sambal cecer.
Gurunya lagi ke toilet. Kopi masuk apa lu? Panas. Error. Jaringannya. Not. Ya, jawabannya apa? Langsung ya? C. C. Okay. Conflict within an organization is not always viewed as an example. In fact, ideas. Two theories discuss strengths. Okay. Oke, jawabannya tadi apa? Mas Ridwan 1C ya? C. Two theories discuss the strengths and weakness of their views. Oke. Suruh artiin Pak, artinya apa dia? Situ. Strengths and weakness. Testing views of no. Karena dia nggak bahas strength and weakness di sini. Tidak bahas kelemahan dari dua teori itu seperti apa. Kurang tepat. Jawabannya apa? Bukan C. Kurang tepat sih. Berarti hampir benar ya. Benar kok. Jawabannya adalah B. Contrasting views of conflicts are presented, gitu ya. Jadi perbedaan daripada traditional view dan interactionist view, gitu. Jadi kedua perbedaan itu dijelaskan dalam teks ini. Jadi jawabannya lebih tepat adalah bravo. Oke, number 2. Jawabannya apa? What type of information is included in the third paragraph? Ya, jawabannya apa? Kelas nomor 2. Ya, Mas Sekar. B. B? No. Dia nggak bahas kelemahan. Tidak bahas weakness. B. Apa? Apa Mas tadi jawabannya? D jawabannya ya, delta. Description of one of the opposing views of conflict. Nah, dia menjelaskan bagaimana pandangan konflik menurut interaksionis, gitu ya. Maka dia mendeskripsikan, jadi dia a description of one of the opposing views of the conflict. Dia mendeskripsikan konflik dari pandangan salah satu yang berlawanan dengan yang lainnya, gitu. Salah satu interaksionis, gitu. Maka jawabannya adalah D, yang berlawanan dengan yang tradisional interaksionis. Nah, ini lebih panjang ya. Saya mau langsung loncat ke skill ketiga nih.
ketiga dulu. Oke. Oke, skill 3. Answer stated detail questions correctly. Nah, ini yang ketiga. Waduh, ini kok loncat-loncat. Untuk skill ketiga, ini intinya hanya mencari jawaban di teks. Jadi, ketika dia menanyakan sebuah pertanyaan langsung, contoh, teks ini menjelaskan, misal, saya punya menulis ada tulisan soal Yupentek gitu. Pasti ada pertanyaan yang menanya contoh gini, di mana lokasi stisip Yupentek? Jawabannya ntar ada di teks itu, misalnya di samping di daerah Cikokol, samping Tang City. Nah, itu answer stated detail question. Dia pertanyaan detail yang ada di teks. Nah, sekarang kita ambil contoh. Perhatikan pertanyaan ini. According to the passage, menurut teks, di manakah Williamsburg, lokasi Williamsburg? Teks ini mengindikasikan bahwa Jamestown dan seterusnya. Sekarang kita akan baca teks ini dengan seksama dalam 1 menit, ya, dalam hati aja. Kemudian kita jawab masing-masing pertanyaannya. Lagi. Nah, ini lagi trik di sini untuk menjawab pertanyaan spesifik atau pertanyaan detail, lagi seperti yang saya bilang di awal seksi reading, bahwa pertanyaan itu jawabannya urutan dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya dia pertanyaan nomor 1, pasti jawabannya ada di bagian alt text. Ini ada 3, pertanyaan 3, jawabannya ada di paling bawah. Gitu ya. Atau di daerah bawah teks. Yuk kita baca dulu dengan seksama. Dalam hati aja. The York English colonel. Mana? Wait, lagi open ini. Oke, yuk kita bahas. Nomor 1. According to passage, Williamsburg is located di mana lokasi Williamsburg? C. Where the York and the James meet. On the peninsula between 2 rivers. Nope, C. bukan York dan James bertemu, ya. Perhatikan. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between 2 rivers. Ya, letak di sebuah peninsula di antara 2 sungai. Itu jawabannya apa? B. Piece of land with 2 rivers on it. Sebuah tanah di mana di 2 sisi ada sungai. Betul ya? In the middle of a river. Bukan in the middle of river. Kalau in the middle of river di tengah sungai. Tapi kalau Williamsburg itu dihimpit 2 sungai. Jadi 2 sungai yang berbeda. Itu di tengah ada 2 sungai di kanan kiri. Berarti E. Tengahnya itu Williamsburg. Kalau in the middle of river ini sungai, terus tengahnya ada tepat. Beda ya. D. On a piece of land with river on two sides. Nomor 2. The passage indicates that Jamestown ya, jawabannya apa nomor 2?
Jawabannya apa, kelas? Nomor 2. Oke, Jamestown. D. Hah? Apa? D. Delta. Delta apa Bravo D. itu? D. D, Delta. Ya, jawabannya Delta. Washington. Jamestown itu, tunggu. Jamestown in the beginning of the colony. No, sorry, Jamestown. Bukan D. B. English colony Yes, 26 years after the What first settled 26 colony America was settled at Jamestown. It was. Was settled by English colonies in 1633, 36 years after the first permanent English colony in. No, jawabannya C. Ya. Ya. Jamestown ya, bukan William. Kalau settled in 1633, dia Williamsburg, bukan Jamestown. 26 years after Williamsburg, kebalik. Jamestown itu 26 tahun sebelum Williamsburg. Middle Plantation itu adalah nama dari Williamsburg. Jadi jawabannya adalah first permanent English colony in America. Di sini kan, the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti koloni pertama di Amerika itu adalah Jamestown. Jadi jawabannya adalah Charlie, C. Nomor 3. The passage states that the name Middle Plantation C. refers to the middle part of England, no. Ini bukan di Inggris ya. Ini di Amerika. Bukan bagian tengah dari Inggris. Kenapa dia disebut Middle Plantation? Location of the colony. Hah? Jawabannya apa? B. Ya, karena lokasinya di peninsula, di tengah, di antara dua sungai, ya kan? Maka disebut Middle Plantation. Good, Mas Sekar. B jawabannya. Yuk, sekarang kita bahas ini. Setelah exercise, ini kita ada sekitar 10 menit lagi. Ada exercise ya. Setelah kita selesaikan exercise ini, maka kita akan akhiri kelas. Ya, passage 1. Dibaca sama 1 menit, kemudian kita jawab pertanyaannya. Memang satu hal kelas untuk reading ini memang cukup memakan energi yang sangat ya, karena reading ini lokasinya, auditas itu adalah di bagian akhir, jadi benar-benar harus fokus dan pahami apa yang dibaca, gitu. Ya, kelas. Kita jawab. Nomor 1 jawabannya apa? A. Ya, Hah? Apa? A. A. A? No. Not A. Ice Age. Zaman es itu apa yang terjadi dari zaman es? Jawabannya, pertanyaannya kan, according to the passage, text atau menurut tulisan di atas, apa yang terjadi Ice melt 6 times. zaman es?
Zaman S meleleh 6 kali? Enggak dong. Berarti kalau saya punya S, saya lelehin 6 kali di zaman S. Jawabannya apa? B. T. Jawabannya Charlie. Oh, Ice cover a large portion of the Earth's surface. Es itu menutupi sebagian besar dari permukaan bumi. Nomor 2. The passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Tulisan di atas menjelaskan berapa banyak metode untuk mengetahui zaman es di masa lampau. Jawabannya? Berapa? Delta. No, not delta. 2. Bravo jawabannya. Landscape and police. Tuh, ya betul Mas Elkan. Face. Bisa. Pura-pura nggak bisa aja nih Mas Elkan. Iya, biasa. Pura-pura nggak bisa. Rendah aja kita mah. Ya, nomor 3. According to the passage, what in the rock strata is a clue to geologists of past ice age? Melting glacier. Past ice age can be recognized rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glacier. Ya, melting glacier. Karena di nomor 2 kan, past ice ages can be recognized from rock strata that shows evidence foreign materials deposited by moving walls or melting glaciers. Nope, not melting glaciers. Sorry. Di sini kata kuncinya adalah evidence of foreign material deposit. Foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Jadi bukan melting glaciers-nya. Ini. Ice. Nope, not ice. Delta jawabannya. Substances from other areas. Karena gini, perhatikan yang kalimat nomor 2 tuh. Zaman es masa lampau itu bisa diketahui dari strata batunya yang menunjukkan bahwa ada material atau zat-zat asing yang dibawa dari dinding es yang bergerak atau glasier-glasier yang meleleh. Berarti kan yang dijadikan patokannya sama geologis adalah foreign materials itu, zat-zat asingnya itu. Ini jawabannya adalah D. Zat-zat atau senyawa yang datang dari area-area atau daerah yang lainnya. Yuk, passage 2. Ini terakhir, saya udah denger nguap soalnya. Bener, ini udah mau jam 9. Saya udah denger nguap. Jadi, ya ini bacaan terakhir, bisa kita tutup kelasnya. Passage 2. Divided into 4 chambers, each of which is Yuk, oke kelas. Satu teks lagi. Nomor 4, jawabannya apa? Halo, kelas. Nomor 1 jawabannya apa?
The passage indicates that the ventricles Send blood send blood where? to the atria. Send blood to the atria. Very good. Jawabannya B ya. Dia di bawah receive blood from the atria and push it to it. Tunggu. Send blood to the atria. Aortic wall are above the atria. The ventricles are aortic wall lower chamber that receive blood from the atria and push it to the arteries. No, not atria, bukan atria. Jawabannya bukan itu. Sorry, salah. Bukan B. Jawabannya apa? D ya, lebih tepat. Force blood into the arteries. Karena di kalimat ketiga dijelaskan. The ventricles are the thick lower chamber that receive blood from the atria. Jadi mereka menerima darah dari atria, kemudian ditekan atau dipompa ke arteri atau pembuluh darah arteri. Saat setiap kontraksi atau saat denyut jantung berjalan. Okay, number 5. According to the passage, when is blood pushed into the arteries from the ventricles? Ya, jawabannya apa? B. Jawabannya nomor 5 apa? Kapan darah itu dipompa atau ditekan ke pembuluh darah arteri oleh ruangan ventricle? Before. Before? Are you sure? Jawabannya apa? Nomor 5? Oke, nomor 5 jawabannya A, as the heart beats. Setiap denyutan jantung atau saat jantung berdebar gitu ya, berdenyut. Karena lagi di kalimat yang sama, the ventricles are thick-walled lower chamber that receive blood from the atria and push it into the arteries with each contraction of the heart. Jadi setiap kontraksi atau setiap tekanan gitu, setiap denyut jantung dia mempompa darah. Jadi jawabannya adalah A. Ya, terakhir nomor 6. The left atrium and ventricle. Oke, bagian mana, dari bagian jantung mana yang menerima darah dari jaringan tubuh dan dipompakan ke paru-paru? Left side. Left ya? Coba lihat. The chamber left side. From the lung. No, no. Jawabannya apa? Bukan left. Yang memompanya ke jantung. Bukan ke jantung. Memompanya ke paru-paru. Apakah atrium ventricle kiri atau atrium ventricle kanan? The right. The right. The right. Betul. Jawabannya Charlie. Ini karena di sini ada nih. The role of the chambers on the right side of the heart is to receive oxygen depleted blood from the body tissue and send it into the lungs. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Oke, sekarang udah jam 25.09. Ya, saya stop share aja. Thank you, sir. Belum saya tutup. Kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya kelas malam ini. Untuk minggu depan diingatkan kembali, menurut saya tidak ada kelas minggu depan. Kita akan bertemu lagi. Jadi tanggal 24. Mr. Reddy, maaf. Reddy, tanggal 24 kita ada kelas ya? Atau saya akhir petang puasa sehingga saya nggak ada. So ini jadi kalau dari kalender saya tanggal 24 itu kita kemungkinan nggak ada kelas. Nanti saya cek lagi. Tanggal 1 pun juga nggak ada kelas karena tanggal merah. Jadi kemungkinan kita ada kelas lagi itu tanggal 8. Itu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi minggu depan nggak ada kelas, minggu depannya lagi nggak ada kelas. Nggak ada kelas lagi minggu 2, berarti 3 minggu lagi. Kita banyak tanggal merahnya nih bulan Mei. Udah ya. Jadi Asik. ya asik. Nggak tahu kita masih work from home atau sudah masuk kelas itu. Kita lihat aja nanti kondisinya. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih kelas atas kehadirannya di kuliah malam ini. Saya Arya
dari New Studio ingin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang tidak berkenan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 3 minggu lagi di kelas yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya end gitu ya.